Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bola lagi, yaitu yang ada hubungannya dengan kata disiplin. Disiplin merupakan salah satu pilar menuju kesuksesan seseorang. Jadi kalau tidak disiplin, maka rasa-rasanya mustahil tuh sebuah tim bisa mencapai kesuksesan. Dalam sepak bola, disiplin memiliki beberapa arti ya. Di antaranya disiplin terhadap aturan, dan yang kedua disiplin tentang posisi dan peran dari seorang pemain. Yang pertama, disiplin terhadap aturan, misalnya nih aturan yang telah ditetapkan ya, pemain harus 11 orang ya dalam satu tim melawan 11 orang, tidak boleh ditambah menjadi 12 misalnya, atau 13 dan seterusnya, atau kurang dari 11, hanya 10, hanya 9 orang dan seterusnya. Kemudian bola yang dipakai harus satu, tidak boleh setiap tim masing-masing pegang satu bola misalnya ya, itu bukan pertandingan namanya, tapi masing-masing bermain bola kayak gitu. Atau yang lebih parah misalnya setiap orang bawa bola masing-masing biar gak rebutan katanya, ya itu juga bukan permainan sepak bola yang sesuai aturan, itu namanya latihan kalau seperti itu. Kemudian penjaga gawang misalnya menangkap bola di luar garis kotak penalti, nah itu juga tidak sesuai aturan, tidak disiplin. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tidak disiplin lainnya. Kemudian yang kedua, disiplin, makna dari disiplin adalah tahu peran dan fungsinya. Misal seorang striker ya tugasnya adalah tempatnya di depan ya sebagai penyerang, yang tugas pokoknya adalah mencetak gol ke gawang lawan. Jangan sampai misalnya striker malah terus saja berada di belakang bersama center back, bersama back kanan, back kiri, atau menjadi pemain bertahan, atau misalnya back malah menjadi pemain tengah ya, sementara posisinya ditinggalkan dan lain sebagainya. Jadi tidak sesuai fungsinya, maka itu akan menyebabkan tim tersebut tidak akan meraih kesuksesan, karena nanti ya bolong-bolong. Saat misalnya pemain sayap ingin mengumpan ke striker, lah tidak ada orang, tidak ada yang menyambut umpan tersebut, akhirnya ya tidak memungkinkan terjadinya gol. Tidak ada back misalnya, saat orang lain nyerang ya sudah, kemungkinan gawang tim tersebut akan mudah kebobolan oleh gawang tim lainnya. Kemudian ada sebuah contoh seorang pemain yang dalam latihan pun disiplin ya, yaitu Cristiano Ronaldo. Siapa tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo, salah satu mega bintang sepak bola ya di abad ini. Ketika di klub Manchester United, temannya bilang, saya ingin berusaha datang 1 jam lebih awal dari jadwal latihan, tapi ternyata di sana sudah ada Ronaldo duluan ya, yang turun ke area lapangan untuk latihan. Ingin lebih pagi lagi, ternyata Ronaldo lebih pagi lagi datangnya. Itu disiplin gitu, lebih datang lebih awal daripada teman-temannya dan jauh sebelum jadwal latihan dimulai. Kemudian ada lagi cerita tentang disiplin ini adalah ketika pelatih tim nasional saat ini, Shin Tae-yong ya, pendapatnya tentang para pemain Indonesia itu salah satu yang kurang adalah kedisiplinan, begitu katanya. Jadi jauh dengan kualitas anak asuhnya ketika melatih di negaranya dulu, di Korea Selatan gitu. Jadi kedisiplinan ini menjadi sangat penting ya buat para pemain, apalagi jika pemain tersebut pemain profesional. Makanya
Sintayong itu sangat berharap para pemain Indonesia itu banyak yang abroad ya, bermain ke luar negeri katanya, biar ya salah satu diantaranya adalah meningkatkan kedisiplinan para pemain kita. Nah, dari disiplin ini kalau kita ambil pelajarannya untuk hidup, bahwa kedisiplinan merupakan salah satu pilar dari kesuksesan. Orang yang disiplin itu hidupnya teratur, sesuai jadwal, sesuai agenda, sudah sangat terencana begitu. Sekarang mau ngapain, 1 jam kemudian apa agendanya, seharian itu apa saja agendanya, itu sangat teratur, sangat runut ya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang sia-sia. Karena saya yakin bahwa disiplin ini juga pasti orang-orang pebisnis yang sukses itu pasti dia disiplin. Seorang entertain juga dia itu disiplin. Kemudian para pengabdi negara juga harus disiplin, karena kalau tidak disiplin ya kontribusinya terhadap pekerjaannya itu akan kurang, yang dihasilkan juga akan kurang, pelayanan kepada masyarakat pun akan kurang. Seorang guru juga harus disiplin mengajar ke para siswanya, datang tepat waktu, kemudian mengajarkan sesuai dengan materi-materi yang sudah ditetapkannya, jenjang materinya jelas, sehingga para siswanya nanti diharapkan mampu menyerap apa yang diajarkannya dan lebih-lebih bisa mengamalkannya. Jadi sahabat-sahabat, esensi dari disiplin itu adalah mengikuti aturan main dan rencana atau jadwal yang telah ditetapkan. Kalau tidak seperti itu, nanti seperti kata pepatah, akan jauh panggang dari api. Kesuksesan kita ini akan mustahil diraih jika tidak diraih dengan disiplin. Mudah-mudahan kedisiplinan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi salah satu penyebab kita meraih kesuksesan di dalam bidang apapun. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.